Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi bersama Yesus Kuatku, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena pada saat ini Tuhan, kami boleh kembali merenungkan dan menerima berkat firman Tuhan. Karena kami sangat percaya hanya firman-Mu lah Tuhan, satu-satunya kekuatan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa perkataan Tuhan itu berkuasa, sehingga Tuhan kami sangat merindukan suara-Mu pada saat ini. Mari berfirmanlah kepada kami semua Tuhan, supaya kehidupan iman kami boleh semakin bertumbuh bahkan berbuah-buah dan memuliakan nama Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dan kita akan membaca satu ayat di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12. Ayat ini berkata demikian: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, dengan kemurahan Tuhan kita boleh ada di awal dari pertengahan tahun ini. 6 bulan sudah kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita, 6 bulan ke depan di tahun 2025 ini tentu masih menjadi misteri bagi kita semua. Oleh sebab itu, nasihat-nasihat yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21, ada satu bagian di dalam ayat yang ke-12 berisikan 3 nasihat yang berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Banyak di antara kita tentu sudah merencanakan banyak hal di dalam hidup ini. Banyak di antara kita yang sudah merancangkan beberapa list di dalam kehidupan kita. Biarlah nasihat Rasul Paulus ini menjadi to-do list kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam hari-hari kita ke depan. Masih ada 6 bulan lagi di tahun 2025 ini. Kalau 6 bulan yang lalu kita sudah lewati bersama-sama dengan Tuhan, maka kita juga harus percaya bahwa tahun 2025 mulai bulan Juli ini sampai di akhir dari tahun ini, kita juga tentu akan melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan inilah nasihat yang ada di dalam list kita yang harus kita renungkan dan tentu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara, kita tidak dapat memungkiri atau kita juga tidak dapat menolak ujian dan tantangan di dalam kehidupan kita. Kita tahu di dalam hidup ini kita pasti akan menemukan rintangan, masalah dalam kehidupan ini. Tetapi kalau Tuhan sudah tolong kita dalam menyelesaikan rintangan dan masalah kita di hari-hari yang lalu, kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan pasti tetap ada pengharapan. Amin. Kita harus bersukacitalah. Kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Kita harus bersukacita karena pengharapan kita di dalam Tuhan bukanlah pengharapan yang palsu, bukanlah pengharapan yang semu, tetapi firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-5, kita mulai baca ayat yang ke-4, Roma 5 mulai ayat yang ke-4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, yakinlah, bersukacitalah, karena di dalam Tuhan pengharapan kita bukanlah pengharapan yang palsu, tetapi pengharapan yang pasti, sehingga sekalipun kita menghadapi banyak tantangan di hari-hari kita yang akan datang, di dalam Tuhan tetap ada pengharapan. Di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, di sana juga kembali ditekankan bahwa Allah
yang adalah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan, inilah sukacita kita, inilah kekuatan kita, sebab di dalam Tuhan yang adalah sumber dari segala sesuatu itu, tempat di mana kita bisa berharap. Nasihat Rasul Paulus yang kedua di dalam ayat yang ke-12 ini adalah sabarlah dalam kesesakan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-143. Di sana dikatakan, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Puji Tuhan, saudara, di dalam kesesakan seringkali kita juga merasa tertekan. Tetapi kalau firman Tuhan berkata, sabarlah dalam kesesakan, artinya Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan di dalam menghadapi kesesakan, di dalam menghadapi berbagai-bagai tekanan dalam kehidupan ini. Tetapi apa yang dapat membuat kita bertahan, apa yang dapat membuat kita bersabar, hanyalah firman Tuhan. Hanyalah firman Tuhan yang dapat membuat kita bertahan, bersabar di dalam menghadapi kesesakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau menghadapi kesesakan, bersabarlah. Penuhilah hidup kita dengan firman Tuhan, maka firman itu yang akan memberikan kekuatan kita untuk bersabar di tengah-tengah tekanan, bersabar di tengah-tengah kesesakan. Haleluya. Nasihat kembali di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, di sana dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Haleluya, puji Tuhan. Dia penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Bukankah kita sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini? Bukankah kita sudah melewati segala kesesakan-kesesakan karena Tuhan sudah membuktikannya di dalam kehidupan kita? Jangan ragu, saudara. Bersabarlah di dalam kesesakan, sebab Dia Allah penolong yang sudah sangat terbukti menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita lihat nasihat yang ketiga dari Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat yang ke-12 ini, yaitu bertekunlah dalam doa. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, di sana ada satu perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus sendiri. Kita baca ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita harus bertekun dalam doa. Kalau kita sudah melewati 6 bulan di tahun 2025 ini dengan doa, maka teruslah bertekun di dalam doa sampai kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Jangan berhenti berdoa, jangan putus asa ketika kita harus bergumul atas satu masalah, tetapi yakinlah ketika kita bertekun di dalam doa, Yesus pasti mendengar dan akan menjawab apa yang kita doakan sesuai dengan rencana dan waktunya dalam kehidupan kita. Seperti seorang hakim yang lalim, hakim yang tidak takut akan Allah. Ketika janda itu datang kepadanya terus-menerus menuntut apa yang menjadi keinginannya. Sekalipun hakim ini adalah hakim yang lalim, tapi karena janda ini bertekun dan selalu datang kepadanya, akhirnya hakim yang lalim ini pun mengabulkan apa yang menjadi permintaannya. Apatah lagi, saudara, Allah kita di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Kalau hakim yang lalim dapat memberikan pertolongan kepada janda itu,
Allah kita bukanlah hakim yang lalim. Allah kita adalah Allah yang baik. Kalau kita bertekun berdoa, percayalah saudara, janji Tuhan, pertolongan Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Tetap semangat untuk menghadapi hari-hari kita ke depan. Haleluya, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman Tuhan yang sangat menguatkan kami. Kami tahu Tuhan di dalam Engkau pengharapan kami pasti. Pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itu sebabnya ajar kami untuk bersabar dalam menghadapi kesesakan. Ajar kami Tuhan untuk terus senantiasa bertekun di dalam doa. Supaya kami terus dekat dengan Engkau Tuhan. Dan kami yakin sebagai Tuhan yang baik, Tuhan senantiasa memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Kalau ada yang tawar hati, kalau ada yang mulai putus asa, jamah hati kami semua Tuhan. Roh Kudus berikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat menghadapi hari-hari ke depan kami Tuhan. Terima kasih buat berkat firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat. Tuhan Yesus memberkati.